إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar sahabat Mulkan Azam Channel yang berbahagia, yang dirahmati Allah? Semoga pada kesempatan ini para sahabat filah Mulkan Azam Channel bertambah kenikmatan, ampunan dan ridho dalam menjalani ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan yang barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga para sahabat dimudahkan menyelesaikan seluruh permasalahan yang menimpanya, baik urusan ekonominya ataupun masalah-masalah lainnya. Semoga Allah berikan pertolongan jalan keluarnya dengan takarrubnya kita di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Mulkan Azam Channel, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang macam-macam zikir secara kaifiat dan juga tentang tingkatan zikir ya. Jadi kalau dalam episode sebelumnya kita kaji bagaimana suatu lidah ini suatu alat indera kita, yaitu lidah, yang demikian memiliki daya yang berbobot ya untuk bisa merasakan sesuatu yang tidak dapat dirasakan laisa kamitslihi syai'un, sehingga mendapatkan keutamaan dari Ramadan tersebut. Karena memang lidah ini dari ucapan ya, bohong, jujur, ini semua di sini. Banyak orang itu ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj melihat orang yang disiksa itu hanya karena masalah lidah ya, dan banyak orang yang naik derajatnya itu karena masalah lidah juga. Begitupun Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu memegang lidahnya berkali-kali sebelum dia memulai pembicaraan ya, karena dia itu ya sangat waroknya, sangat hati-hatinya terhadap lidah. Dan memang juga para masyayikh, para arifin ya, yang sudah futuh itu mengetahui dari lidah ini ya, ada pangkal lidahnya, ada di bawah lidahnya ya. Itu terhubung juga dengan telaga Kausar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaannya ya, sehingga ya tidak aneh bahwa mulut orang yang saum itu ya wangi kasturi, kan gitu dalam hadis itu seperti itu. Nah sekarang bagaimana ketika lidah ini di bulan Ramadan ini kita banyakkan berzikir dan memahami dulu bagaimana tingkatan-tingkatan zikir yang ada gitu ya. Jadi pertama, kalau secara kaifiat zikir itu hanya terbagi dua saja ya. Zikir itu hanya terbagi dua saja kalau masuk kepada lidah ya.
akses awalnya itu lidah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Artinya kurang lebih, apabila engkau telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana engkau menyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita telah menyelesaikan ibadah haji, ayatnya itu lebih ke sana karena memang ibadah haji ini, Arafah itu adalah mengenal diri, mengenal Allah, maksudnya ke sana, ya. Ya bagaimana kalau misalkan seperti sekarang pandemi, apalagi misalkan ibadah haji itu udah semua orang bisa, ya bagi yang mampu. Tentu saja yang penting dia sudah mengenal akan dirinya, mengenal akan Allah, ya, sehingga dia ingat kepada Allah, itu berzikir, zikir itu artinya ingat, ya. Tapi di sini ada disebutkan sebagaimana engkau menyebut-nyebut nenek moyangmu, ya, karena memang adat istiadat di Jazirah Arab ataupun di kalangan-kalangan ritual dalam ritus suci dalam sejarah di dunia ini, itu pasti mereka itu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyang mereka. Ini udah pasti. Dan tentu yang disebut nenek moyang di sana itu adalah yang memiliki jasa, ya. Ya kalau di ritus-ritus tertentu itu ada yang sampai mengelilingi api unggun, ya, sambil meneriakan nama nenek moyang mereka, ya. Itu adalah adat istiadat di ritus-ritus suci di dunia seperti itu, termasuk dahulu di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab ini negara yang menggunakan bahasa Arab dalam keseharian yang disebut Jazirah Arab, ya. Kebanyakan seperti itu, gitu. Kuat adat istiadat yang menyebut-nyebut nenek moyang mereka, ya. Nah di sini disebutkan au asad dan zikra, ya. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Jadi kalau kita lihat asadat ini sebetulnya zikir yang keras di sini itu. Syadad, ya, kalau tas itu kan syadad, ya, ya masuk nah gitu kan, masuk tuh la ilaha illallah, nah, itu masuk keras, masuk, ya, sehingga banyak di antara mereka itu yang berdoa, ya Allah berilah kami kebaikan dunia, tapi di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Jadi harus benar-benar meminta kepada Allah, itu jangan meminta segala sesuatu, baik itu dunia saja atau akhirat saja, tapi harus dua-duanya, dunia dan akhirat, itu disempurnakan. Nah, ini dalil asadat zikr, dalil tentang zikir yang keras, yang masuk, asadat, yang dimasukkan, ya, dalam hati. Ya, ini disebut juga zikir jahar. Nah, yang keduanya, kaifiat kedua itu ada namanya itu zikir yang rahasia, bahkan lembut, tidak bisa didengar oleh makhluk kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya ada di surat Maryam ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz nada rabbahu
idh nada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Jadi nidaan khafiyya ini adalah suara yang lembut. Ini adalah ditafsirkan oleh para masyaikh. Zikir itu zikir khafi, ya, zikir yang sangat lembut. Gelombangnya itu hanya Allah yang bisa mendengarnya. Sehingga ketika itu Maryam alaihissalam, Siti Ibrahim alaihissalam itu berdoa minta kepada Allah sehingga ketika datang malaikat Jibril menyuruh untuk menggoyangkan kurma itu, langsung pohon kurma pun baru juga dipegang, buah-buahnya pun terjatuh, ya. Nah ini idina darobahu nidaan khafiyya, ini cuma ibarat saja. Ibaratnya kita itu sudah ada khafi kepada Allah, minta pertolongan segala macam kepada Allah, ya. Kita ikhtiar satu langkah pun insya Allah sudah Allah tolong, Allah selesaikan permasalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini garis besarnya ada dua, ya. Zikir itu ada jahar dan khafi. Ya, khafi itu nggak pakai suara, dalam hati. Dan posisi lidahnya pun ada, nanti dibahas lagi lebih detail, ya. Nah di sini sekarang kita sudah mengetahui dua bentuk zikir, dan sekarang tingkatan zikir. Zikir yang pertama yaitu thayyibatu dzikri, zikir yang mengesahkan Allah. Bentuknya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Termasuk juga salawat, karena Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Artinya Allah dan Nabi Muhammad itu tiada terpisah secara wahyu, secara hubungan, ya. Begitupun dengan nur nubuah, setiap zaman akan selalu ada, ya. Itulah sebabnya salawat itu masuk kepada thayyibatu dzikri. Yang kedua, tingkatan kedua itu adalah disebut afdalu dzikri, zikir yang utama. Ya, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, ya. Afdalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah wastaghfiru lidzambik. Jadi zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah, lalu setelah itu adalah istighfar. Jadi ada dua, ya. Setelah menzikirkan la ilaha illallah, lalu ada istighfar. Kebanyakan kaifiatnya ketika berzikir itu istighfar dulu, baru la ilaha illallah. Tapi yang lebih afdal itu la ilaha illallah dulu, baru istighfar. Zikir la ilaha illallahnya ada seperti apa? Versinya banyak. Ada yang dari pusar ditarik ke kening, lalu di sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri, ya. Nanti dibahas lagi lebih panjang. Intinya afdalu dzikri adalah la ilaha illallah, ya. Yang ketiga, ya, adalah zikir hasanah. Apa zikir hasanah itu? Yaitu membaca Al-Quran, ya. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, akan mendapatkan satu kebaikan yang nilainya sama dengan 10 kali ganjaran atau 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi satu huruf diganjar 10 hasanah, 10 kebaikan. Dan perkataan Allah di atas perkataan lainnya, sebagaimana keutamaan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Ya, ini ya, membaca Quran pun disebutnya zikir,
Ya, zikir. Jadi hasanah, zikir hasanah. Lalu yang keempat disebut juga khairu zikri. Ya. Apa khairu zikri? Zikir yang terbaik yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi yang terbaik di antara kalian itu yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu hadis ya. Belajar dan mengajar Al-Quran itu pun sama zikir. Lebih tinggi dari zikir thayyibah dan sebagainya. Ya, taklima taklum lah ibaratnya itu. Nah, yang kelima apa? Yang kelima adalah akbaru zikri. Ya. Akbaru zikri itu apa? Yaitu sholat. Dalam sholat thayyibatu zikri ada, afdalu zikrinya ada, ya. Lalu membaca Qur'annya ada, mengajarkan Qur'an, menyampaikan khairukum man ta'allama Qur'annya ada dalam sholat yang jahar, ya. Yang kelimanya ada akbaru zikri, ya. Barang siapa yang sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya, ya. Yang keenam adalah ahsanu zikri. Apa ahsanu zikri? Yaitu mengajak pada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Jadi sholat itu baik, membaca Quran baik, mengajarkan Quran baik, zikir la ilaha illallah baik, zikir thayyib baik, tapi lebih baiklah yang lebih berani untuk mengajak orang, ya, mengajak sholat, mengajak taklim, ya, itu. Lalu setelah ahsanu zikri, ini saya sudah ada tuh waman ahsanu. Kalau ahsan itu udah nggak ada yang lebih baik lagi. Apakah ada yang lebih baik lagi? Ada. Yang ke-18 yaitu ahsanahu zikri. Jadi zikir yang best of the best gitu. Apa ayatnya? Ini Az-Zumar ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka yang mendengarkan perkataan, ya, lalu mengikuti yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi di sini itu tapi pakai al-qaula. Ya, perkataannya itu perkataan tertentu, ya, perkataan khusus, ya, nggak semua orang punya. Kaifiatnya khusus, jamnya khusus, tata caranya juga khusus, ya, bahkan terbaik. Karena di sana mengikuti yang paling baik di antaranya, mengikuti yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, ini harus cermat kitanya, tingkatannya lebih tinggi lagi. Sehingga di sana Allah telah menjanjikan bahwa orang ini hadza humullah,
Ya, ini yang dapat petunjuk, yang dapat hidayah, petunjuk, ya. Dan mereka itulah yang memiliki akal yang sehat, ya. Yang ketujuh adalah ahsanahu dzikri. Nah, lalu apakah setelah ahsanahu dzikri ada yang lebih bagus lagi? Setelah ahsanahu ada yang lebih bagus lagi, ya. Yang lebih bagus lagi yaitu zikir ahsanul husna. Wah, ini ahsan semua nih. Itu dalam surat ke-26 surat Yunus, ya. Ayat ke-26 surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la zilah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik, yaitu dalam kurung di sini itu surga menurut mufassir. Dan tambahannya yaitu bonus kenikmatan melihat Allah, ya. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau bahasa ahsanul husna ini mereka yang berbuat baik, yaitu mereka yang sudah mendapatkan warid dari Allah, waridatul ilahiyah, ya. Apa waridatul ilahiyah itu? Jadi dia yang ibaratnya itu kalau yang zikir ke-1 sampai ke-8 itu seolah-olah 1 sampai ke-7 itu seolah-olah si hamba itu berusaha sedemikian rupa, ya. Nah, di yang ke-8 ini Allah telah membukakan, ya, musyahadah kepada hamba tersebut, ya, sehingga zikirnya itu zikir tajaliyah ilahiyah, ya, zikir yang memang tingkatannya itu khusus, tempatnya itu udah di makom-makom makrifat, ya, berbuat baik, ya. Mau dipuji mau dihina sama, dunia bertambah ataupun dunia berkurang ataupun hilang tidak berpengaruh dalam hatinya. Ini orang-orang yang memang sudah Allah jadikan dalam hatinya itu surga, ya. Ma'rifatullahnya itu sudah berupa surga, gitu. Ma'rifatullah itu bukan bidadari, bukan ini, di sana itu udah subhanallah, itu nggak bisa kita bahas lebih ini, ya. Sehingga di sini kalau misalkan bahasa dunia, Allah biasanya kan kalau berfirman itu dengan bahasa dunia, ya. Ada bonusnya, ada ini, tapi di sini bonusnya pun bukan bahasa dunia lagi. Kalau surga itu sesuatu hal yang sangat mahal, yang sangat berharga, ya. Ini dikasih tambahan, ya, gitu. Kalau di kita itu ini nggak akan bisa kehitung kecuali orang yang emang sudah diberikan oleh Allah itu tajaliyah ilahiyah yang benar-benar futuh, ya. Contohnya kita gini lah, kita beli barang, misalkan beli mobil harga 200 juta, ya. Bonusnya itu pasti yang lebih kurang dari 200 juta. Itu kalau bahasa dunia. Kalau Allah berfirman dengan bahasa mahfuz, ya, pasti hadiahnya itu motor seharga 15 juta. Beli mobil harga 200 juta, dapat motor 15 juta. Tapi misalkan gini, beli rumah seharga 500 juta, dapat hadiah misalkan TV dan
motor seharga kurang lebihnya 20 juta. Pasti harga bonusnya itu lebih rendah daripada harga yang kita inginkan di yang awal, yang pokoknya. Contoh lagi, misalkan kita beli sampo 4, bonusnya itu sisir ya, sampo 4 misalkan harganya 200.000, sisir harganya 20.000 misalkan. Pasti seperti itu. Yang namanya bonus itu kalau dalam bahasa dunia pasti nilainya lebih rendah dari yang pokoknya. Nah, di sini Allah tidak seperti itu. Ya, surga itu sesuatu hal yang mahal. Tambahannya itu lebih berharga daripada surga lagi, yaitu kenikmatan melihat Allah. Ya, ibaratnya gimana? Beli rumah yang harganya misal 1 miliar, nah dapat bonusnya itu satu pulau, satu provinsi. Nggak ada yang seperti itu, kecuali yang bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa yang memang karunia dari Allah, itu nggak bisa kita inikan. Sehingga orang tersebut itu ya zikirnya asanul husna, memang ku Allah sudah dijaga hatinya, nggak bisa direka-reka. Oh, berbuat baik, sabar teh begini, ini teh begitu, harus gini, nggak bisa. Emang di hatinya itu oleh Allah langsung di autopilot, sifat sabarnya langsung ada, sifat takwanya, sifat qanaahnya udah jadi semua instrumen hamba Allah yang menerima wiradatul ilahiyah, sehingga dia itu layak menjadi penghuni surga dan dapat melihat Allah di dalam surat Yunus ayat 26. Nah, ini ada keterangan lainnya, wajah mereka tidak ditutupi debu hitam. Nah, debu hitam itu apa? Ini kan hijab ya, debu hitam itu dalam bahasa ma'rifat. Ibaratnya gini, mata kita bisa melihat gunung yang gede, tapi kalau ketutup sama uang 500 perak di mata kita, kelihatan nggak gunung besar? Nah, seperti itu. Begitupun hati kita. Hati yang